Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas waktunya Salam. teman-teman sudah berkumpul ya untuk menyempatkan waktu kita sharing bersama di sini terkait dengan pembuatan roti dan kue. Sebelumnya saya izin sebentar ya, saya pindah laptop dulu. Oke, teman-teman yang di sini saya izin juga share screen sebentar. Oke, sejauh ini suara saya terdengar jelas? Terdengar, Jelas, terdengar. Jelas jelas, sekali. jelas. Terima kasih semuanya. Oke, baik, kita akan mulai ya untuk sesi sharing dari saya terkait dengan pembuatan roti dan kue. Nah, sebelumnya saya berharap ya teman-teman semua yang ada di sini sudah menuliskan namanya sesuai dengan nama masing-masing. Dan supaya pembelajaran kita efektif, silahkan boleh di-mute, namun bisa di-unmute jika memang diperlukan ya. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dan jika memungkinkan juga diharapkan bisa turn on videonya. Dan jika ada yang mau didiskusikan, boleh diskusi via chat ya. Dan jika memungkinkan juga masih ada waktu ya silakan boleh disiapkan alat tulisnya untuk menulis apa hal-hal yang penting dari pertemuan kita hari ini. Dan jika mau eh, biar efektif ya selama pembelajaran selama 1 jam ke depan, boleh yang mau menyiapkan minum dipersilahkan. Dan silahkan cari tempat yang senyaman mungkin supaya nanti 1 jam ke depan kita bisa berjalan dengan optimal untuk pembelajarannya. Jika ada yang mau bertanya, mau open mic, boleh raise your hand ya. Nanti biar bisa saya dibuka open mic-nya juga. Oke, sudah siap semuanya? Are you ready? Siap. Oke, Ready, sudah siap. siap ya. Oke, kalau sudah siap, kita lanjut. Ada pepatah bilang tak kenal maka apa nih kira-kira? Maruf. Kak Taruh. sayang. Kata Tahu ya. apa-apa. Nah, kita kenalan dulu ya. Kalau gitu sebelumnya mau dari saya dulu apa dari teman-teman dulu nih kenalannya? Dari Dari saya ibu dulu. aja dulu. Baik, oke teman-teman semuanya perkenalkan nama saya Ervin Pulhulawa. Saya merupakan salah satu instruktur dari kejuruan processing dan di BPP Bandung Barat sendiri juga saya berkiprah di LSPA sebagai Ketua Komisi Administrasi. Asal saya dari Gorontalo di BPP Bandung Barat sudah sejak tahun 2019 ya teman-teman. Untuk kontak person saya ada di slide, teman-teman. Dan untuk Instagram saya ada juga di sini di @ervin_101. Saat ini saya berdomisili di Lembang, Bandung Barat, dekat kantor. Jadi jika ada yang mau bersilaturahim ke Lembang, boleh ya kita bersilaturahim atau mampir sekalian di BPP Bandung Barat. Seperti itu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kak, Nah, tidak ada ya, lanjut. Oke, selanjutnya saya pengen kenalan dengan teman-teman dong, tapi karena waktunya terbatas, boleh dituliskan di chat inbox-nya berasal dari mana aja nih kira-kira dari semua orang yang ada 62 peserta ya. Boleh dituliskan asalnya dari mana aja, silahkan di kolom chat box. Wah, dari Karawang, dari Majalaya, Bandung, Sukabumi, Banten, Wonosobo, dari Subang, Bogor, Cimahi, Kuningan, Lembang, deket dong ya. Tabanan, wah Bu Niluh ya salam. Eh, dari Bandung Barat, dari Blora, Kota Bandung, Bogor, Cibaduyut, Sumsel, oke, dari Padang. Wah, dari Sabang sampai Merauke nih kayaknya, Masya Allah. Terima kasih ya atas antusias teman-teman semuanya. Kelas ini juga sebenarnya diperuntukkan karena banyak sekali ya peminat
pembuatan roti dan kue, sementara pelatihan ini hanya satu paket itu kita hanya buka untuk 16 orang. Pendaftarnya itu bisa sampai di 500 lebih ya setahu saya, dan sayang sekali hanya ada 16 orang dalam satu paket, sementara setahun itu paket pembuatan roti dan kue itu sangat terbatas seperti itu. Oleh karenanya semoga kelas online ini bisa menjangkau seluruh teman-teman yang belum bisa kita akomodir dalam proses pelatihan secara offline. Jadi itulah kenapa pelatihan online ini kita buat walaupun hanya kurang lebih dalam waktu 1 jam ya, seperti itu. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum follow Instagram BPP Bandung Barat atau media sosial, boleh ya silahkan follow Instagram BPP Bandung Barat untuk dapat informasi-informasi pelatihan, karena pelatihan kami itu tidak hanya di bagian processing saja, tetapi ada pelatihan lain di bidang peternakan, di bidang perikanan, mekanisasi pertanian, dan ada yang khusus untuk pertanian. Itu semua gratis ya di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi teman-teman silahkan manfaatkan peluang yang ada dan boleh follow media sosial kami untuk dapat informasi selanjutnya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk pada materi inti, saya ingatkan kembali teman-teman untuk Zoom ini agar bisa berjalan dengan efektif. Silakan teman-teman kondisikan tempatnya dibuat senyaman mungkin. Jika butuh catatan, minum, atau hal-hal yang lain untuk mengkondisikan tempatnya, silahkan masih ada waktu ya 1 menit ini. Oke, kalau sudah siap ya, saya lanjut. Kita akan masuk pada materi. Sebelum masuk materi pembuatan roti kue, saya pengen tahu apa sih kendala teman-teman dalam pembuatan roti. Silahkan boleh dituliskan di chat inbox-nya ya, di chat box-nya apa aja sih kendala selama pembuatan roti dan kue ini. Biasanya ya ada beberapa yang kendalanya tidak punya alat prover, oke, kurang mengembang, bantat kurang soft, oke, buntet, bantat ya Kak. Suka overproofing. Oke, adonannya nggak kalis, rotinya keras, tekstur adonannya keras ya, tapi pengennya bisa lembut lebih lama, warnanya kurang menarik. Punyanya hand mixer, wah nggak masalah gitu ya. Adonan bantet, pengen tahan lama empuknya, oke. Ya, banyak ya ternyata kendala yang kita hadapi ya sebagian besar, dan termasuk saya ya di awal juga saya merasa menghadapi roti itu yang pas di oven kok eh hasilnya besar, pas keluar dari oven tiba-tiba dia mengecil dengan suksesnya gitu ya, mengkerut dengan suksesnya. Nah, eh, nanti kita akan bahas tips and triknya ya, bagaimana kira-kira untuk bisa menghasilkan roti yang awet, empuknya bisa lebih lama, kemudian kita dough kecil tapi hasilnya besar. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada beberapa hal yang menurut saya perlu Bapak Ibu, teman-teman kuasai di awal sebelum membuat roti. Yang pertama adalah terkait dengan pendahuluan atau klasifikasi roti itu sendiri, kemudian pengetahuan bahan. Nah, ini sangat penting untuk teman-teman kuasai karena bahan, dan yang ketiga juga dengan metode pemilihan bahan dan pemilihan metode ini menjadi hal yang utama dan menentukan hasil akhir produk kita. Dan yang keempat adalah proses produksi, di mana proses produksi yang akan saya bahas ini metode yang paling umum kita gunakan, yaitu metode straight on dough. Strict dog. Oke, pengertian roti. Nah, teman-teman, eh, taunya roti itu apa sih? Ada yang tahu? Boleh open mic. Roti itu apa sih? Apa bedanya dengan cake, dengan cookies? Ada yang tahu bedanya apa? Silahkan boleh open mic aja kalau yang ingin sharing. Silahkan. Wah, sepertinya masih pada malu-malu ini. Baik, saya share aja ya teman-teman. Kalau menurut SNI ya, Standar Nasional Indonesia tahun 95, roti itu adalah produk yang diperoleh dari adonan tepung terigu yang diragikan dengan ragi roti dan dipanggang dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain
dan bahan tambahan makanan yang diizinkan. Jadi di sini saya highlight di tepung terigu dan ragi roti. Ya, jadi Bapak dan Ibu, pada umumnya roti itu terbuat dari tepung terigu yang pastinya di sini yang membedakan dia dengan cake, dengan cookies itu adalah pada penggunaan ragi. Jadi bahan tepung yang diragikan seperti itu. Nah, berdasarkan penggunaan bahannya, roti ini terbagi atas dua, ya. Ada yang namanya rich dough, ada yang lean dough. Kalau rich dough itu dia biasa menggunakan gula dan margarin di atas 10%, sehingga dia teksturnya lebih soft, lembut, dan biasanya juga rasanya ada yang tawar, ada yang manis. Nah, seperti itu. Namun di sini parameternya adalah di penggunaan gula dan margarinnya. Nah, ada yang lindok yang biasanya seperti roti-roti Eropa ya, roti-roti Eropa yang mereka lebih suka yang sederhana seperti itu dan penggunaan gula dan margarinnya itu di bawah 10%. Seperti itu. Jadi kalau dari segi bahan ini pembagiannya sederhana ya, hanya ada dua, ada rich dough dan lean dough. Selanjutnya kita akan bahas beberapa jenis roti. Ini ada sebuah website ya yang membahas menjadi lima berdasarkan dari jenis klasifikasi roti berdasarkan bahan. Sebenarnya ada banyak, tapi saya mengambil lima saja. Yang pertama adalah roti manis. Roti manis ini jelas sudah pasti rasanya manis ya. Namun dari segi tekstur adonannya atau warna adonannya itu dia biasanya lebih kuning karena penggunaan kuning telurnya lebih banyak. Nah, biasanya karena adanya kuning telur yang lebih banyak, ini yang menjadikan si roti manis ini menjadi lebih empuk dan tahan lebih lama keumpukannya. Seperti itu. Nah, kalau roti tawar biasanya penggunaan putih telur ya yang lebih banyak karena kita membutuhkan tekstur adonan yang kokoh dan warna adonan yang putih. Nah, disitulah kenapa kita kemudian menggunakan adonan putih telur yang lebih banyak pada penggunaan roti tawar. Dan namanya rotinya tawar ya, tesnya lebih gulanya lebih sedikit dibandingkan dari roti manis itu sendiri. Lalu selanjutnya ada lagi kita mengenal dengan yang namanya roti kontinental. Ya roti-roti Eropa kayak bagel, baguette, apalagi ya. Yang seperti ada yang ada di gambar ini ya. Mereka biasanya hanya menggunakan terigu, terigu, kemudian ragi, air. Udah jadi rotinya. Dan ada juga yang ditambahkan garam kayak yang French bread, nah Italian bread seperti itu. Jadi ini biasanya kita mengenal dengan sebutan dari roti kontinental. Lalu yang sekarang berkembang, yang katanya lebih sehat ya, roti sourdough. Sourdough ini menggunakan ragi alami. Jadi raginya tidak menggunakan ragi instan seperti kita kebanyakan, tetapi dia menggunakan ragi alami yang diperoleh dari ya udara luar seperti itu dengan cara bisa menggunakan terigu dan air yang kemudian kita tutup tapi tidak ditutup rapat supaya nanti ada kamir yang bisa masuk ke dalam ke dalam adonan yang sudah kita buat tadi seperti itu. Nah, ini yang sekarang berkembang ya sourdough. Kemudian yang kelima grain bread. Grain bread ini adalah roti yang ada penambahan kacang-kacangan atau yang sering kita kenal kalau yang umum ya di Indonesia itu roti tawar gandum. Nah, itu dia menggunakan penggunaan gandum, ada yang pakai gandum utuh, ada yang pakai kulit gandum. Nah, untuk meningkatkan serat di roti yang dibuat. Teksturnya biasanya lebih berat ya dibandingkan dengan roti tawar atau roti manis seperti itu. Nah, di antara kelima roti ini kita mungkin familiarnya di roti manis dan roti tawar. Nah, untuk healthy food biasanya mereka mencari yang roti-roti sejenis sourdough dan grain bread. Nah, roti kontinental juga ada sebagian orang yang suka ya dengan jenis roti kontinental ini. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira dari dua produk ini, apakah ini termasuk jenis roti? Menurut teman-teman ini termasuk jenis roti nggak? Iya, Iya. Kenapa? karena pakai ragi dan Karena tepung. kan
ragi. Iya, benar sekali ya, karena dia menggunakan ragi. Jadi ini bisa disebut atau bisa tergolong sebagai roti. Selanjutnya, kalau ini mungkin kita sering mengenal mochi bread, bisa juga ada yang sering tahu juga Korean sweet potato bread. Ini masuk jenis roti nggak kira-kira? Masuk. Masuk? Kenapa masuk? Tidak. Yang masuk alasannya apa? Yang tidak alasannya apa? Silahkan. Nggak masuk. Kenapa nggak Tidak masuk? masuk. Kenapa? Karena pakai tepung. Karena ini dua-duanya pakai tepung kok. Ini dua-duanya pakai tepung. Yang nggak dipakai apa? Ragi, Mbak. Ragi, ya benar sekali ya. Ini tidak menggunakan ragi, tapi saya nggak tahu ya. Ini kenapa kemudian tiba-tiba diistilahkan dengan kata ada belakangnya itu bread ya, di belakangnya seperti itu. Tapi pada proses pembuatannya memang sebenarnya dia tidak menggunakan ragi, tidak ada proses fermentasi dalam proses pembuatan dua produk ini seperti itu. Mungkin yang pernah coba tahu ya kurang lebih cara pembuatannya seperti apa. Dan khusus untuk mochi bread ini memang lebih enak dimakan fresh from the oven kalau dibesokin dia agak keras. Dan untuk Korean sweet potato bread juga enakan dimakan pada hangat-hangat ya karena dalamnya ada mozzarella jadi lebih melted gitu. Ya, nge-spill aja ya ini untuk produk. Oke, next saya akan bahas terkait dengan bahan. Bahan pembuatan roti atau bahan pada umumnya terdiri dari tiga jenis. Ada yang tahu apa aja? Ini saya mengistilahkan seperti kita sedang makan ya. Ada bahan utamanya ya, ada burger, kemudian ada minuman, dan ada pelengkap. Nah, yang saya kategorikan dalam tiga jenis bahan ya, ini berlaku untuk semua jenis bahan apapun itu. Biasanya ada tiga pembagian. Yang pertama bahan kategori bahan utama. Bahan utama ya, yang namanya utama ya berarti sebuah bahan yang memang wajib kita gunakan gitu. Nah, untuk membuat sebuah roti sebenarnya kita hanya butuh tiga bahan yaitu terigu, ragi, dan air. Nah, untuk tiga bahan utama inilah yang kemudian wajib kita perhatikan karena ini akan menentukan hasil akhir produk. Selanjutnya ada bahan, nanti saya akan bahas lebih detail ya teman-teman terkait dengan bahan utama. Ada lagi bahan penolong. Bahan penolong ini adalah bahan yang penggunaannya itu sangat membantu tekstur, entah itu membantu tekstur, membantu meningkatkan cita rasa, untuk membantu meningkatkan nutrisi. Nah, itulah di sini ada yang namanya bahan penolong. Ada gula. Gula ini juga membantu proses karamelisasi sehingga penggunaan gula yang banyak itu biasanya akan menghasilkan warna roti yang cenderung coklatnya juga lebih banyak. Kemudian garam. Garam ini berfungsi untuk mengontrol proses fermentasi. Garam ini kalau kata orang musuhnya ragi. Jadi garam biasanya ditambahkan di terakhir ya, teman-teman. Garam ditambahkan di terakhir supaya tidak bertemu dengan ragi. Namun ada juga yang metode all in one. Nah, garam juga ditambahkan di awal, tetapi raginya biasanya itu dicampur dulu sama tepung, baru garamnya dimasukkan. Yang pasti garam tidak bisa bertemu secara langsung dengan ragi karena khawatir akan mematikan ragi tersebut. Lalu yang ketiga susu. Untuk susu teman-teman bisa pakai susu bubuk, bisa pakai susu UHT, ya bebas ya. Ini mau pakai yang mana aja boleh. Ini lebih kepada meningkatkan cita rasa dan juga meningkatkan tekstur ya kelembutan seperti itu. Semakin banyak kita menggunakan susu, maka biasanya teksturnya lebih lembut. Itulah kenapa di Japanese milk bread ya, dia biasanya tidak semua cairannya itu tidak menggunakan air, dia biasanya pakai susu. Nah, karena susu ini menghasilkan tekstur yang soft, jadi tidak disarankan untuk untuk digunakan di croissant ya. Kalau croissant itu kita croissant ya, croissant atau croissant. Nah, itulah. Biasanya kita butuh tekstur yang kokoh, yang keras, yang crunchy. Nah, jadi
Kalau saya biasanya pakainya air full gitu. Tapi kalau kita campur dengan susu, itu biasanya teksturnya lembut, jadi kayak kurang crunchy aja seperti itu. Lalu untuk lemak, lemak di sini kita bisa menggunakan margarin, bisa menggunakan butter, bisa pakai shortening atau bisa pakai shortening atau mentega putih. Nah, kalau kayak di penggunaan donat biasanya penggunaan mentega putihnya itu biasanya lebih banyak supaya adonannya tidak cepat berubah warna jadi coklat lah seperti itu. Namun mau pakai margarin lebih banyak juga oke. Mau pakai butter lebih banyak juga silahkan. Yang pasti butter harganya lebih mahal ya dibandingkan dengan margarin. Nah, mau kombinasi juga itu silahkan aja. Ini resepi itu banyak ya bertebaran di YouTube. Teman-teman bisa cari mau pakai atau cocok resep yang mana silahkan aja. Intinya adalah lemak ini yang perlu saya highlight ini dimasukkan di terakhir bersama garam. Seperti itu. Lalu yang kelima adalah telur. Telur ini terdiri dari putih dan kuning ya, teman-teman. Kalau yang kuningnya ini digunakan lebih banyak itu supaya adonan kita lebih soft. Kalau putih itu biasanya dia lebih ke kekokohan dari si produk yang ingin kita buat. Jadi kalau kayak yang tadi saya sebutkan ya, kalau kita butuh bikin roti tawar, biasanya pengen warnanya putih dan rotinya juga kokoh. Nah, itu biasanya putih telurnya lebih dibanyakin. Tapi kalau kayak buat roti manis yang softnya lebih lama, biasanya kuning telurnya itu dibanyakin. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah bread improver. Ya, bahan tambahan ya. Bahan tambahan adalah bahan yang ditambahkan dalam jumlah yang sedikit. Bisa ditambahkan, bisa juga tidak. Jadi ini pilihan. Nah, di sini kita bisa menggunakan bread improver untuk lebih kepada membuat si adonannya lebih lembut dan tahan lebih lama. Nanti saya akan bahas lebih jauh terkait bread improver. Lalu yang kedua adalah pengawet. Nah, untuk ada ya kayak roti-roti yang dijual dan dipasarkan, didistribusikan dalam waktu yang cukup lama. Biasa kita menggunakan pengawet yang biasa dipakai itu adalah kalsium propionat. Kalau untuk roti, yang pasti kadar penggunaan pengawetnya ini harus dalam keadaan yang sedikit ya, seperti itu. Lalu untuk pewarna, di sini saya highlight dengan penggunaan pewarna makanan eh, pewarna makanan yang diizinkan oleh BPOM. Jadi jangan sekali-kali menggunakan pewarna tekstil ya teman-teman. Dan pewarna makanan pun itu ada batas maksimum penggunaannya. Di setiap botol kemasannya ada kok di situ tulisannya ada berapa banyak dalam penggunaan pewarna makanan tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan bahas satu persatu terkait dengan bahan utama ya. Bahan utama untuk terigu. Untuk terigu sendiri, teman-teman, ada tiga kategori ya. Ada protein tinggi, protein sedang, dan protein rendah. Nah, terigu ini mempunyai yang namanya gluten. Nah, gluten ini adalah jenis protein yang berfungsi untuk menahan gas karbon dioksida yang diperoleh selama proses fermentasi dan itulah yang membuat roti kita itu menjadi bervolume atau menjadi besar. Nah, untuk pembuatan roti, terigu ada yang pakai full protein tinggi, ada yang menggunakan protein sedang, ada juga yang menggunakan kombinasi antara protein tinggi dan protein sedang gitu. Namun sangat jarang ya saya temukan orang yang membuat roti dengan menggunakan protein rendah, karena protein rendah umumnya digunakan untuk cookies ya, karena kadar proteinnya rendah sehingga kemampuan dia untuk menahan gas itu juga sedikit. Nah, di sini saya mau memperkenalkan beberapa jenis protein tinggi ya, teman-teman. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Jadi terigu itu ada yang terigunya itu yang jenis premium, ada super premium juga seperti itu. Ya, yang sering kita temukan ya, ini brand dari Bogasari atau Cakra Kembar. Di atas Cakra Kembar itu ada Cakra Kembar Premium, teman-teman. Di atas ini ada lagi, atau saya sebutnya ini super premium. Cakra kembar Mas.
namanya cakra kembar emas. Cakra kembar emas ini juga dibagi lagi jadi tiga, ada yang oriental, ada yang pau atau bakpao, yang satu lagi saya lupa namanya. Yang jelas itu diperuntukkan bagi kalau kita mau buat croissant atau jenis roti yang memang membutuhkan teksturnya itu tidak sesoft dengan roti-roti manis pada umumnya. Nah, ini saya akan khususnya untuk pembuatan roti manis ya, teman-teman. Selanjutnya dari bunga sari. Bunga sari itu ada Golden Eagle. Di atasnya Golden Eagle, produknya bunga sari itu super premiumnya namanya adalah Kabuki. Gitu. Di sini ada Kabuki ya, teman-teman. Kemudian ada lagi dari brandnya Sri Boga. Brand paling bawah atau merek paling bawahnya itu adalah tali emas. Di atasnya tali emas itu ada Hime. Nah, hime ini yang biasa digunakan untuk roti. Dan ada satu lagi namanya double zero. Double zero itu biasanya diperuntukkan kayak kita mau buat croissant. Terus yang paling eh, beda sendiri ya, ini yang memang bisa dikatakan tepung premix. Kenapa dikatakan premix? Karena terigunya ini sudah bercampur dengan bread improver. Jadi sudah dicampur bukan hanya pure terigu ya, tapi sudah ada beberapa penambahan sehingga terigu ini menjadi lebih bagus dan tanpa penambahan bahan tambahan pun dia sudah sangat oke gitu. Kita mengenal brandnya adalah Komachi. Di pasaran, Bu Ibu, untuk brand-brand kayak ini, Golden Eagle, Cakra Kembar yang biasa, yang tali emas, ini kita bisa dapat di bawah harga 16.000 ya, setahu saya gitu. Yang Hime, kemudian Double Zero sama Cakra Kembar Emas ini dia di atas di harga sekitar 17-18. Kemudian yang Kabuki dan Komachi ini sekitar 28-30-an lah harganya seperti itu. Eh, yang pasti jenis terigu yang teman-teman pakai itu sangat mempengaruhi hasil ya. Saya tidak bisa adjust salah satu ya, teman-teman. Yang pasti kalau pada saat proses produksi kami lakukan perbandingan ya sebenarnya buat pembelajaran buat teman-teman terkait dengan bagaimana sih kalau kita menggunakan jenis tepung dengan bahan-bahan yang berbeda seperti itu. Gitu. Selanjutnya, eh, satu lagi yang pasti ya teman-teman ini perlu dipertimbangkan karena ada yang menggunakan terigu dengan super premium itu hasilnya lebih kayak lebih banyak, kan super premium itu harganya lebih mahal. Tetapi ketika kita praktek, bisa jadi kayak penambahan bahan-bahan yang bahan-bahan penolong seperti telur, kemudian seperti margarin, itu jadi lebih sedikit. Sehingga ketika dihitung secara HPP, sebenarnya sama aja antara kita pakai terigu yang super premium sama terigu yang biasa gitu. Cuman biasanya kita sudah takut duluan dengan terigu yang super premium ini gitu. Tapi tidak ada salahnya untuk dicoba. Yang pasti teman-teman bisa menyesuaikan dengan target marketnya. Kalau target marketnya menengah ke bawah, nah berarti kan nyari produk dengan volume yang volume yang besar. Gimana caranya volumenya besar, kemudian harganya sedikit gitu, harganya lebih murah. Nah, kemudian untuk yang menengah ke atas, mereka kan biasanya mencari yang penting di kualitas. Nah, silakan gitu. Itu bisa diulik dari berbagai macam jenis tepung terigu ini, seperti itu. Selanjutnya bahan utama lainnya selain terigu ada air. Suhu air. Nah, ini saya ada yang mau pakai air dingin, ada yang mau pakai air hangat, ada yang mau pakai air normal, silahkan. Yang pasti jangan pakai air panas. Kalau kita pakai air panas, itu sama saja dengan kita membunuh ragi yang akan kita gunakan untuk membantu proses fermentasi, gitu. Nah, kalau saya biasanya menyesuaikan dengan proses produksi ya, teman-teman. Bisa kalau kita ulennya manual, bisa pakai air dengan suhu yang dingin. Air dengan suhu yang dingin ini teman-teman bisa membuat adonan kita itu tidak cepat panas. Kenapa? Kalau adonan panas yang terjadi adonannya kalau sudah panas bisa proses pengembangannya itu tidak sempurna, kemudian bisa jadi setelah di oven dia akan mengkerut seperti itu.
Nah, air ini bisa digantikan seperti tadi saya sebutkan ya, bisa digantikan juga dengan susu. Jadi teman-teman bisa pakai kombinasi atau airnya diganti dengan susu silahkan. Tetapi suhu itu sangat menentukan. Kalau ada di suhu yang panas, saya sih sarannya pakainya suhu yang air dengan air es ya. Bahkan ada yang pakai es batu loh teman-teman, supaya menjaga si adonannya ini tidak apa namanya? Tidak tidak cepat panas gitu. Apalagi kalau ulennya pakai tangan gitu. Selanjutnya untuk takaran. Saya saran sih untuk takaran air sebaiknya ditimbang, tidak di apa kalau pakai mili itu kita nggak tahu ya karyawan kita ada yang silinder ya atau yang seperti apa gitu ya. Jadi mungkin akan lebih baik ditimbang karena masa jenis air itu satu sehingga jumlah takaran mili dan takaran gramnya itu sama. Ini berlaku untuk air ya, berbeda dengan kalau cairan yang seperti minyak dan seterusnya gitu. Selanjutnya, air ini kalau terlalu banyak sudah pasti adonannya lembek ya. Dan kalau terlalu sedikit, adonannya juga jadi keras. Yang perlu diwaspadai pada proses kita mixing dengan menggunakan eh, mixer dan dengan menggunakan tangan itu biasanya agak tricky pada saat kita eh, pakai tangan. Kalau kita pakai tangan, biasanya kalau kita langsung eh, timbang, misal takaran airnya misalkan 180 mili. Kita langsung pakai semuanya, nah itu juga bisa jadi adonannya terlalu lembek. Yang pasti, biasanya kita menggunakan menyisakan sepertiga dari kadar air yang ada. Kenapa kita nggak langsung tuang sekaligus? Karena kadar air di dalam tepung itu berbeda-beda. Kan tepung itu sifatnya higroskopis ya, dia sangat mudah untuk menyerap air, menyerap uap air. Jadi proses penyimpanan, kemudian proses distribusi itu sangat berpengaruh pada tingkat kelembaban dari si tepung tadi. Bahkan pada proses pembuatan tepung pun itu jenis gandum itu bisa jadi berbeda-beda ya Bapak dan Ibu sehingga daya serap airnya itu juga berpengaruh. Nah itulah kenapa dalam memberikan air ke adonan kita nggak boleh walaupun di resep udah ada 180 mili nggak yang 180 mili kita taruh gitu. Jadi pasti adonannya itu kurang lebih 180 mili. Kita lihat dari tekstur adonan yang dihasilkan seperti itu. Selanjutnya ragi. Ragi itu adalah kamir ya, jenis fungi atau kamir namanya Saccharomyces cerevisiae yang di dalamnya apa ibaratnya ditidurkan terlebih dahulu ya, yang kemudian kita aktifkan dengan kita penambahan gula tadi. Gula itu adalah makanan buat ragi, seperti itu. Nah, untuk ragi ada banyak macam ya. Kita kenal ada yang namanya Fermipan. Nah, Fermipan ini mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu juga. Fermipan itu ada juga yang Fermipan 2 in 1 ya. Yang 2 in 1 ini dia sudah bercampur dengan bahan tambahan lain berupa bread improver. Lalu ada lagi Pak Maya ya, kita sering lihat, ada Safi Instan, ada Angel, ini produk impor ya, ini mau repen. Nah, kalau teman-teman mau prakteknya itu hanya sesekali, saya saran sih belinya yang sasetan aja, karena dia tidak sangat rentan dengan udara, ya, seperti itu. Jadi, kalau mau prakteknya sesekali, mending beli yang sasetan. Tapi kalau produksinya banyak, ya silakan beli yang apa yang per 500 gram gitu. Untuk keaktifan ragi, misal kita udah nyimpan ragi dalam waktu lama, pengen tahu bahwa ragi ini masih berfungsi atau tidak, itu bisa kita pakai dengan air ya, air hangat, suam-suam kuku. Som-som kuku itu taunya dari ketika tangan kita celupkan ke air dan nggak pengen diangkat, nah berarti itu som-som kuku ya. Kalau pas kita celupkan di air masih kita pengen angkat, itu airnya berarti masih terlalu panas. Takutnya raginya mati. Nah itu bisa dengan cara mengecek ragi dengan cara air kita tambahkan ragi, kita tambahkan gula, diamkan 5 sampai 10 menit. Kalau dia mengembang atau menggelembung berarti raginya aktif gitu. Intinya dalam proses pembuatan roti kita harus pastikan bahwa ragi ini berfungsi dengan baik. Karena kalau ragi tidak berfungsi dengan baik, sudah dipastikan rotinya tidak akan naik gitu.
Ada juga saya pernah dapat case eh, si- dalam proses pelatihan ada siswa yang jumlah ragi yang dipakai tidak sesuai dengan takaran, jadi lebih sedikit. Mengembang, tetapi waktu proses fermentasi jadinya lebih panjang, seperti itu. Yang pasti raginya harus aktif. Kalau raginya aktif, takarannya berkurang, paling nanti kita mainnya di proses proofing. Proofingnya akan jadi lebih lama. Tapi kalau raginya tidak aktif, sudah dipastikan itu tidak akan mengembang, gitu. Lalu untuk bahan tambahan, saya merasa ini ada yang belum tahu ya dan belum mengenal terkait dengan bread improver. Namun menurut saya ini penting digunakan ya untuk pembuatan roti. Jadi bread improver ini fungsinya untuk buat roti kita menjadi empuk lebih lama. Kemudian tekstur dan serat rotinya juga menjadi lebih halus. Volume roti akan bertambah. Dan pada saat proses fermentasi, bread improver ini membantu untuk memproduksi gas serta menahan gas gitu. Itulah kenapa kemudian dia bisa membantu di poin tiga tadi, meningkatkan volume roti. Untuk bread improver di pasaran ada macam-macam ya, teman-teman. Ini ada yang Bakerin Plus, ada Baker Bonus, kemudian ada Angel, ada Etna. Untuk yang Angel, di sini teman-teman ada tulisan A800 ya. Jadi Angel itu ada macam-macam, ada yang A600, A1000, beda-beda penggunaannya. Mudahnya di sini ada tulisannya kok. Di sini multipurpose. Jadi yang A800 ini bisa dipakai untuk apa saja. Tapi kalau yang A600, A100 itu biasanya ada tulisannya juga kayak untuk roti tawar, untuk yang lain-lain gitu. Jadi dia si kayak yang brandnya Angel ini punya bread improver yang khusus diperuntukkan untuk tergantung dari produk apa yang mau kita buat. Seperti itu. Nah, perlu diperhatikan karena ini adalah bahan tambahan ya. Jadi takarannya itu sangat sedikit. Takaran maksimalnya 0,2 sampai 0,4% dari berat terigu yang digunakan. Jadi kalau terigunya 1 kilo, berarti penggunaannya 2 gram atau maksimal 4 gram gitu. Jadi hanya sedikit saja. Selanjutnya saya masuk pada metode. Nah, untuk metode pembuatan roti ini ada eh, banyak ya. Saya membaginya menjadi 3 jenis, 3 metode. Yang pertama metode Eropa. Karakter roti Eropa itu eh, agak kering ya. Dia rada agak kering biasanya. Namun di sini ada beberapa metode ya yang paling sering kita gunakan adalah straight dough, ada no time dough, dan spong and dough. Straight dough akan saya bahas lebih lanjut nanti yang akan kita bahas di metode dan paling sering digunakan dengan di sini karakteristiknya atau ciri khasnya itu menggunakan 3 kali fermentasi. Kalau no time dough itu dia 2 kali fermentasi. Kalau spong and dough itu 3 kali fermentasi, namun di awal ada pembuatan biang gitu. Itu yang spong and dough. Lalu ada metode Asia. Metode Asia ini eh, biasanya menghasilkan tekstur lembut yang lebih lama. Nah, seratnya juga lebih bagus, tapi memang proses produksinya akan lebih panjang dibandingkan dengan metode yang Eropa tadi. Ada metode Tangzong dan Yudane. Kalau Tangzong itu dengan cara memasak adonan ya terigu dimasak dengan air, kemudian nanti kita diamkan. Nah, si biangnya ini kita campur lagi sama adonan. Kalau Yudane itu dia menggunakan metode biang, metode biang juga, tetapi air panas di suhu 90 derajat saja. Seperti itu. Kemudian dia dicampur, didiamkan, habis itu kita campur lagi dengan adonan yang sudah kita siapkan untuk proses produksi. Lalu yang ketiga adalah metode autolisis. Metode autolisis ini metode yang direkomendasikan untuk ulen manual dan tidak membutuhkan energi untuk apa pengulenan. Karena kan pengulenan itu harus sampai kalis elastis, sampai terbentuk window pan. Nah, dengan metode autolisis, kalau kata orang mah ngaduk-ngaduk aja gitu. Setelah diaduk, kita diamkan. Jadi proses terbentuknya window pan atau glutenisasinya itu dengan cara mendiamkannya selama eh, 4 sampai 6 jam gitu. Nah, jadi proses glutenisasinya terbentuk secara manual seperti itu. Nah,
Di proses atau di praktek kita, biasanya kita menggunakan apa kita membandingkan ya, mengcompare antara beberapa metode yang biasanya saya compare itu ada autolisis, ada Tangzong, Yudane, dan Spong Indok. Jadi Tangzong, Yudane, dan Spong Indok ini kita pakai metode biang. Kalau autolisis itu tidak. Nah, dari hasil uji organoleptik, ada siswa saya itu sebagian besar tertarik di Yudane dan autolisis. Rotinya lebih empuk, wangi raginya juga lebih keluar seperti itu. Namun di autolisis ini ada sebagian yang tidak suka katanya karena eh, wangi ragi gitu. Wangi raginya terlalu over. Nah, ya itu kembali lagi ya ke tingkat kesukaan teman-teman. Seperti itu. Sejauh ini sebelum saya masuk pada pembahasan step by step setiap metode, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oh, materinya ya nanti bisa di-share ya. Nanti akan kami share, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh open mic terkait dengan apa yang sudah saya bahas tadi ya. Tidak ada? Lanjut, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Oh ini, ada yang bilang kalau penggunaan breath improver dipakainya 10% dari ragi. Itu bagaimana? Setahu saya yang 10% dari ragi ya. Saya sejujurnya baru tahu ya untuk informasi 10% dari ragi. Setahu yang sejauh ini yang saya pelajari itu baru di 4 gram. Nanti saya akan cari ya, cari kembali untuk literaturnya teman-teman terkait dengan penggunaan breath improver. Namun seperti yang tadi saya sampaikan bahwa breath improver ini hanyalah bahan tambahan ya, yang sebenarnya eh, bisa digunakan, bisa juga tidak. Dan penggunaannya sangat-sangat sedikit, disarankan dalam jumlah yang sedikit, seperti itu. Jadi kalau menurut saya semakin sedikit kita gunakan sebenarnya itu semakin bagus. Jangan punya persepsi bahwa bahan tambahan ini karena dia berpengaruh pada peningkatan keempukan dan sebagainya, kemudian kita pakai itu lebih banyak. Itu malah efeknya ke kesehatan kita seperti itu. Jadi saran saya jika memang dengan jumlah yang sedikit roti kita sudah bagus, kenapa kita harus pakai dengan jumlah yang lebih banyak seperti itu? Oke, kemudian ada yang bertanya, kalau proofing pakai mesin, proofing pakai mesin nanti ini masuk ya di metode selanjutnya akan saya bahas. Oke, cara bikin spongdok dan ragi alami. Spongdok. Ragi alami berarti sourdough ya. Spongdok itu adalah metode pembuatan roti di mana spongdok itu kita buat biang. Dibuat biang terlebih dahulu, kita tambahkan antara ragi, air, kemudian tepung, lalu kita diamkan sebentar, lalu diadon dengan metode strike dough. Nah, untuk ragi alami ya, untuk ragi alami ini berarti dengan untuk metode sourdough. Kalau metode sourdough itu terigu terigu ditambahkan dengan air, kemudian kita diamkan selama 12 20 ada yang 12 jam, ada 24 jam. Tapi dengan keadaan ditoples, namun ditoplesnya itu tidak di apa namanya? Tidak ditutup rapat sehingga nanti si kamernya itu bisa masuk. Lalu besok kita lakukan lagi seperti itu ya. Mohon maaf ini yang untuk sourdough saya nggak bisa bahas secara detail ya karena waktunya nggak akan cukup untuk proses eh, produksinya, untuk penjelasan terus produksinya. Kalau proofing tanpa mesin bagusnya gimana? Oke, proofing tanpa mesin nanti saya bahas ya setelah ini agar roti tidak berkerut setelah dibakar. Nah, oke. Untuk selanjutnya ini sepertinya sudah masuk pada tahap pembuatan ya. Untuk tahap pembuatan akan saya bahas setelah ini ya. Oke, kita masuk aja pada proses produksi. Untuk proses produksi saya bahas proses produksi yang umum digunakan yaitu metode strike dough ya. Metode strike dough ini biasa dilakukan dengan 3 kali fermentasi. Namun sebelum masuk ke sana, di sini saya perkenalkan ya jenis-jenis peralatan produksi roti.
Kalau teman-teman mau usaha, saya sarankan investasi langsung ke planetary mixer ya, daripada pakai yang hand mixer. Proses produksinya sedikit, kemudian kemungkinan rusak si mixernya itu akan bisa lebih, menurut saya akan lebih hemat ya kalau memang kita sudah punya pasar ya, untuk beli investasi di planetary mixer. Untuk planetary mixer ini ya pun ada dua jenis ya, ada yang bawelnya bagian bawah menekuk ke bawah seperti ini, ada juga yang datar, yang tidak bisa dikeluarkan bawelnya seperti itu. Nah, ini bisa dua-duanya tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Hanya bedanya di sini kalau yang modelnya bulat, ada yang bulat bawahnya seperti ini, kecepatannya itu ada dua. Jadi bisa diatur. Kita mau lebih cepat atau mau lebih lama. Kalau yang bagian bawahnya itu datar, itu hanya ada satu kecepatan. Jadi dia lebih pelan untuk proses pengadukannya gitu. Lalu selanjutnya oven. Oven ini ada empat jenis ya, teman-teman. Ada yang oven tangkring, ada oven gas, ada oven listrik, dan ada oven deck. Oven deck ini dia menggunakan listrik dan menggunakan gas. Sejauh ini oven ini ada jenis oven yang paling stabil ya untuk suhunya dan ada timernya juga. Jadi sangat membantu untuk proses produksi roti dalam skala yang besar. Lalu ada bread slicer. Bread slicer ini buat roti tawar ya. Jadi bisa menggunakan mesin ini supaya rotinya bisa terpotong secara presisi. Kemudian ada prover ya. Di sini prover ini sangat membantu untuk proses proofing roti. Nah, jadi untuk proses proofing roti, teman-teman dengan adanya prover bisa menjadi lebih cepat. Untuk pengaturan suhunya nanti akan saya bahas setelah ini. Lalu ada dough divider. Dough divider ini kan dalam proses pembuatan roti kita memotong ya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan atau ngedok berapa gitu. Nah, pakai dough divider ini adonannya udah jadi, kita tinggal masukkan langsung terpotong terscaling sesuai dengan yang kita butuhkan. Seperti itu. Dan untuk semua peralatan ini alhamdulillah sejauh ini ada ya di BPVP Bandung Barat. Jadi teman-teman bagi yang mengikuti pelatihan pembuatan roti kue bisa banget di sini untuk proses pengenalan alat atau mau praktek terkait dengan alat-alat ini ada di sini. Nah, untuk proses pembuatan roti manis saya tampilkan sedikit video yang sudah dibuat oleh siswa saya terkait dengan pembuatan roti dan kue metode streak dough. Oke, sebentar share screen-nya. Oh ya. Step out around the campfire, sipping apple pie moonshine. Yeah, we picking on them guitars, just right. Everybody singing Dixieland delight, like a father on a wet line. We just trying to catch a good time. Way down here, we all got that sun to draw. Take our time when we talking hey, yeah, it don't take much for us to have it all. Something about a night with your problems disappear. You just gonna stay right here and let the world go by. Oke, ya, jadi kurang lebih untuk prosesnya ya metode Srekdok metode yang pertama kita harus melakukan pemilihan bahan dan metode dulu ini yang paling utama. Jadi dari jenis tepung yang mau dipakai yang mana, apakah full protein tinggi atau mau kombinasi, silahkan itu dulu yang ditentukan. Terus mau pakai metode apa? Mau metode yang Srekdok enggak, Spong Endok, Autolysis, Tangzong, Yodane itu dulu. Setelah itu kita akan penimbangan sesuai dengan resep yang sudah teman-teman punya. Untuk penimbangan saran saya menggunakan timbangan digital.
Dan untuk ragi dan bread improver itu kan timbangannya kecil ya, hanya 2 gram, raginya juga hanya berapa gram. Saran saya, teman-teman perlu investasi untuk timbangan yang kecil, yang bisa 0, seperti itu, biar lebih akurat ya, seperti itu. Jadi, teman-teman bisa menggunakan itu, namun kalau belum ada ya bisa pakai sendok takar ya. Sendok takar ada yang sendok takar 1 sendok makan itu bisa di 10 gram ya kurang lebih. Kalau untuk tepung ya sebenarnya tergantung adonannya. Bisa pakai takaran yang sendok teh juga silahkan. Lalu selanjutnya adalah proses pencampuran adonan atau mixing ya. Kita lakukan pencampuran adonan. Untuk pencampuran adonannya, kita harus lakukan harus sampai window pan seperti itu. Lalu selanjutnya akan ada yang namanya fermentasi awal. Untuk fermentasi awal ini, teman-teman eh, bisa menggunakan fermentasinya kan 3 kali yang untuk si strike dog ini. Nah, karena fermentasinya 3 kali, ada yang pakai metode fermentasi awalnya lama, fermentasinya itu lebih cepat. Ada yang fermentasi awalnya cepat, fermentasi akhirnya itu dilamakan, seperti itu. Nah, sebentar ya, teman-teman. Nah, untuk yang di sini, kalau saya biasa pakai yang metode eh, fermentasi awalnya itu lebih lama, lebih cepat, jadi hanya 30 menit. Kemudian di fermentasi keduanya biasa saya pakai di 10 menit, 10 sampai 15 menit. Fermentasi ketiga baru saya menggunakan 60 sampai 90 menit, seperti itu. Lalu selanjutnya di fermentasi setelah fermentasi awal ya, teman-teman di sini kita akan lakukan pembuangan gas. Jadi kan dibulatin dulu yang besar, setelah itu kita buang gasnya. Kita buang gasnya ditekan-tekan seperti itu, pastikan semua gasnya terbuang. Habis itu kita bagi adonannya atau di scaling seperti tadi ya teman-teman sudah lihat di video. Eh, Doknya boleh ada yang di 20 gram, ada yang 40 gram. Silahkan saja di 40 gram menurut saya itu masih sudah bagus. Tapi kalau kayak yang roti dengan harga 1.000 2.000 itu ada yang pakai doknya itu hanya di 15 gram seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pembulatan adonan atau rounding, nanti saya akan perlihatkan salah satu video. Karena rounding ini sangat penting ya, harus padat. Kalau dia padat, itu biasanya hasilnya akan mengembang dengan baik dan sempurna, seperti itu. Lalu fermentasi kedua ini lebih kepada resting aja, supaya adonannya tidak terlalu panas. Jadi kita resting sebentar. Lalu setelah resting dibuang lagi gasnya, bisa pakai dibantu dengan rolling pin, lalu kita shaping, kita bentuk sesuai dengan jenis bentuk apapun yang teman-teman inginkan. Lalu kita lakukan fermentasi akhir. Di fermentasi akhir ini adalah hal yang sangat penting. Eh, Makanya saya merahin ya di sini karena nanti akan menentukan nanti hasil akhirnya banget atau tidak, kemudian softnya seperti apa. Nah, ini di fermentasi akhir. Lalu selanjutnya
Oke, mohon maaf teman-teman, tadi ada kesalahan teknis ya. Laptopnya ini tiba-tiba mati. Oke, saya lanjut ya di sini eh untuk proses produksinya ya tadi sudah sampai di fermentasi akhir. Selanjutnya setelah fermentasi akhir kita masuk pada pengovenan tadi udah. Setelah di oven di pendinginan dan pengemasan. Nah di sini saya akan bahas secara detail untuk ada yang saya merahin tadi karena saya tidak akan cukup waktunya bahas semuanya. Untuk pemilihan bahan, teman-teman, bahan baku dan metode yang teman-teman gunakan itu menentukan hasil akhir dari produk yang teman-teman buat gitu. Kalau pengen rotinya soft, nah berarti pilihlah jenis tepung yang memang dipergunakan dan diperuntukkan untuk roti-roti yang soft tadi. Kalau mau yang rotinya yang agak kering atau bikin croissant dan sebagainya, silakan pilih roti jenis tepung yang memang diperuntukkan buat itu. Lalu selanjutnya eh, sesuaikan dengan target market dan branding yang ingin dibentuk. Ini penting banget. Jangan kita pengen dapat apa mengejar sesuatu ya, tetapi mengejar pengen seperti ini seperti itu, tetapi harganya nggak masuk. Ingat ya, teman-teman, bikin roti itu prosesnya cukup panjang sehingga teman-teman juga perlu memperhitungkan biaya tenaga kerja atau biaya teman-teman dalam melakukan proses produksi itu. Seperti itu. Dan di sini yang paling penting adalah target marketnya menengah ke bawah atau menengah ke atas. Ingat menengah ke bawah itu mencari harga yang murah, kalau menengah ke atas biasanya mereka cari dari kualitas. Itu dulu yang paling utama. Pencampuran atau mixing, di sini paling utama campurkan dulu semua bahan kering kecuali garam dan margarin, lalu dimasukkan air susu secara perlahan dan bertahap. Ya, jadi ketika kita mau memasukkan 2/3 cairan, itu pun dimasukkannya secara perlahan. Jangan dilangsungkan seperti itu, supaya proses apa distribusi airnya di adonan itu bisa lebih bagus. Lalu yang ketiga, jika adonannya lengket ya, kalau teman-teman pakai ulen manual, jadi bikin roti nggak harus punya mixer juga ya. Kalau pakai ulen manual bisa. Kalau adonannya lengket, tangannya dikasih minyak. Jangan adonannya ditambah tepung terus. Nanti malah yang terjadi adalah adonannya kebanyakan terigu jadi keras. Dan ada juga resepi yang memang cairannya tuh lebih banyak ya. Jadi emang adonannya sengaja dibuat lengket. Hasilnya biasanya lebih soft gitu. Yang pasti di pencampuran ini yang harus teman-teman capai. Pengadukan harus dilakukan sampai kalis elastis membentuk window pan seperti yang ada di gambar. Seperti itu. Lalu apa yang terjadi kalau under mixing? Pastinya adonan tidak akan mengembang dan akan jadi bantat. Lalu yang kedua, kalau overmixing itu adonan bisa jadi panas, tidak akan mengembang maksimal. Atau kalaupun dia mengembang setelah proses pengovenan, dia akan mengkerut. Nah, untuk adonan dengan kita adon manual, ingat tangan kita ini panas. Tangan kita ini mentransfer panas ke adonan, sehingga yang terjadi adonannya akan lebih cepat panas. Kalau adonan sudah panas, kita diamkan dulu, baru kita mix lagi. Kalau kita paksakan di mix, yang terjadi adalah ya itu tadi adonannya tidak akan mengembang dengan baik. Jikapun mengembang setelah di oven itu pasti akan mengkerut, pasti akan menciut, akan keriput seperti itu. Itu untuk proses pencampuran atau mixing. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui juga untuk proses pengadukan ada melalui dari 6 tahapan. Nah, ini saya tidak akan bahas secara detail ya. Eh, kita langsung aja. Saya mau menjelaskan teknik rounding karena ini sangat penting untuk menghasilkan roti dengan ini yang padat. Hasilnya yang padat, kemudian permukaannya juga mulus, bagian bawahnya terkunci dengan rapat, rotinya tidak kebuka-buka. Ini saya ambil dari YouTube ya, teman-teman, untuk penjelasannya. Oke guys, ini pakai ibu jari kita kita balik, Nah, ini. bisa kita satukan seperti ini. Jadi ada dua teknik ya, bisa di eh, Sudah bulatin dulu bisa seperti kita itu. balik. Nah, dia udah Kemudian kita rapi. balik. Kita tinggal rapi dikit aja
Caranya teman-teman cukup didorong pakai ibu jari terus nanti diambil lagi pakai gigi. Ini. Nah, untuk yang tiga jari ini untuk menghaluskan atasnya. Jadi ini harus nempel di bawah meja ini. Nah, ini nanti atasnya untuk merapikan si adonannya. Jadi seperti ini. Itu menggunakan cara pertama. Cara yang kedua, dari adonan yang belum rapi bisa langsung kita rounding aja. Caranya hampir sama kayak tadi, ini cuma tinggal didorong aja. Ditarik lagi, didorong, Ya. tarik. Jadi yang cara yang kedua Tarik. ini dia tidak Nah, ini harus dikunci langsung berjalan bagian sih. bawah, tapi Tarik ini. langsung di rounding dengan Itu pakai rounding menggunakan juga. ini jari Oke. ibu jari tadi. Ini teman-teman Nah, pelan-pelan untuk aja teknik sampai rounding memang agak sulit disampaikan awal-awal. secara teori ya, teman-teman, karena ini memang harus praktek. Namun perlu saya sampaikan dan perlu saya highlight karena ini sangat menentukan adonan hasil akhir roti yang apa ya, teksturnya itu bagus gitu. Semakin padat dia biasanya semakin kokoh dari si rotinya, hasilnya semakin bagus juga, semakin bagus lah istilahnya gitu. Oke. Oke, selanjutnya untuk proofing. Tadi ada yang bertanya apa beda untuk proofing? Kita bisa proofing manual, bisa menggunakan prover. Nah, kalau di daerah atau cuaca yang dingin, otomatis proses proofingnya itu menjadi lebih lama dibandingkan udara yang panas. Itulah sebaiknya kita menggunakan prover karena suhunya menjadi lebih stabil. Untuk waktu fermentasi dengan menggunakan prover itu biasanya setengah dari waktu fermentasi yang seharusnya. Jadi kayak harusnya fermentasi akhir kita 90 menit, pakai prover itu di 30 sampai 45 menit sudah oke. Gitu. Untuk suhu dan kelembaban, untuk suhunya biasa saya menggunakan di 35 sampai 40 derajat dan kelembabannya di 75 sampai 85% atau bisa disetting di 35 75 kalau di sini ya kita menggunakannya seperti itu. Tapi kalau teman-teman sedang memproving itu ada isinya butter kayak bikin croissant, nah itu suhunya bisa diturunkan karena takut butternya meleleh ya. Jadi kelembaban dan si suhunya bisa kita turunkan. Namun kalau untuk roti manis, kalau saya pribadi biasa pakai di 35 dan 75. Jadi semua waktu proofing itu bisa kita eh, perpendek. Yang proofing awal di 30 menit, masuk prover itu bisa di 15 menit. Proofing yang kedua itu 10 sampai 15 menit, bisa masuk sini hanya 7 menit, seperti itu, dan seterusnya. Lalu untuk metode Srekdok tadi sudah saya sampaikan ya, kita menggunakan 3 kali fermentasi, di mana untuk fermentasi akhir teman-teman bisa melihat dengan bukan dari waktu, tetapi dilihat dari adonannya apakah sudah mengembang 2 kali lipat dan bisa tes dengan tes jari. Jadi jarinya bisa, jari telunjuknya bisa dikasih air, kemudian kita cek di adonan. Kalau adonannya itu masih melawan, ya, berarti itu kita masih perlu menambah waktu fermentasinya. Kalau misalkan dia eh, pas kita cek dia itu turun ke bawah tapi dia naik lagi dalam waktu yang cepat, nah itu berarti fermentasinya sudah oke. Tapi kalau pas kita tekan dia melewat ya, sudah jatuh ke bawah, nggak naik-naik lagi, itu sudah saatnya harus buru-buru masuk oven karena takutnya sudah overmix, over overproofing salah. Untuk underproofing, nah teman-teman pasti akan menghasilkan adonan yang kecil, teksturnya juga akan jadi padat. Tapi kalau untuk overproofing, sudah pasti adonannya teman-teman akan menjadi terlalu besar, permukaannya tidak kokoh, dan setelah kita oven, setelah keluar dari oven dia akan mengecil dan akan mengkerut. Nah, itu salah satu ciri dari overproofing. Overproofing, overmixing ini bisa menyebabkan adonan menjadi mengkerut setelah proses oven. Proses pengovenan. Nah, untuk proses pengovenan teman-teman, suhu umum yang biasa digunakan itu kalau untuk oven deck yang bisa disetting api atas api bawah, itu api atasnya 180, api bawahnya 170. Kenapa api bawahnya lebih rendah? Karena si baking tray-nya bersentuhan langsung dengan plat panas yang ada di oven tadi, seperti itu. Tapi kalau kita pakai oven-oven yang lain, suhunya disamakan, nggak masalah. Bisa disesuaikan suhunya dengan oven masing-masing. Lalu pastikan oven sudah dipanaskan 15 menit sebelum proses fermentasi selesai. Kenapa? Karena kalau proses proofingnya sudah selesai, kita
baru manasin oven. Yang terjadi apa? Nah, berarti proses proofingnya bertambah waktunya 15 menit. Ya, udah dipastikan akan overproofing, teman-teman. Lalu yang ketiga, sebelum di oven, adonan bisa dioles dengan egg wash. Egg wash itu campuran dari susu UHT dan kuning telur. Kita bisa pakai kuas atau bisa pakai yang semprot gitu ya. Bisa dua metode itu, silahkan. Lalu yang keempat, pengovenan ini bisa dihentikan setelah roti berwarna coklat keemasan atau golden brown dengan waktu pengovenan kurang lebih 12 sampai 15 menit. Yang pasti kalau mixing teman-teman itu benar, proses proofing atau waktu proofing, waktu pengovenan itu pasti tepat. Tidak akan lebih dari waktu yang pada umumnya gitu. Kayak pengovenan. Pengovenan itu menurut saya 15 menit sudah paling lama. Jadi kalau sudah lebih dari itu nggak golden brown juga ya berarti ada yang ada salah biasanya di proses mixingnya dari proses mixing di awal gitu. Lalu setelah selesai di oven, teman-teman, rotinya bisa dioles dengan margarin. Ingat ya, benar-benar pas keluar dari oven itu harus langsung dioles margarin kalau mau warnanya lebih glossy. Atau biasa ada juga yang telat ya naruh margarinnya yang terjadi ketika dia dikemas masuk plastik, si bagian atasnya tuh kayak yang si margarinnya eh, tidak melebur di roti malah nempel-nempel di plastik OPP ya. Nah, teman-teman bisa pakai susu evaporasi. Dia warnanya biasanya lebih glowing dan lebih bagus lah seperti itu. Oke, itu saja ya. Tidak terasa waktunya sudah 11.24, lebih lama dari waktu yang kita ini ya. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh open mic aja. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oh, saya menjawab satu pertanyaan ya kemarin ada yang bertanya bagaimana kalau dia pakai prover kapasitas ovennya hanya 2 tray sementara untuk provernya itu bisa 6 tray. Nah, berarti teman-teman dikira-kira waktunya ya untuk kalau ovennya hanya cukup di 2 tray ya berarti yang masuk provernya 2 tray dulu sisanya bisa dijeda waktunya supaya nanti kita bisa memperkirakan pas si ovennya ini udah beres, kita bisa langsung masukin sisanya. Atau kalau teman-teman mau menunda waktu proses fermentasi, bisa juga dengan memasukkan si adonan roti ini mau ke chiller atau mungkin benar-benar mau menghentikan proses fermentasinya bisa masuk ke freezer seperti itu. Oke, jika saya mengadon ini dari Bu Etinus Wandari ya. Jika saya mengadon 2 kilo terigu, apakah cukup jika mixingnya selama 40 menit? Proses mixing ini tidak bergantung waktu ya Ibu, tetapi kita harus melihat hasil akhirnya. Karena proses mixing ini tidak, pokoknya dalam pembuatan roti saya tidak bisa mematok waktu. Kita harus mengetahui ciri-cirinya seperti apa. Kalau mixing sudah selesai ya, itu tadi sudah terbentuk yang kalis elastis atau window pan seperti tadi. Kalau sudah terbentuk berarti sudah bisa dihentikan seperti itu. Untuk egg wash presentasi susu dan kuning telur berapa? Teman-teman bisa pakai 100 mili dengan 3 butir kuning telur atau kalau saya biasanya juga pakai 25 mili susu UHT ditambah 1 kuning telur itu sudah sangat oke lah ya warnanya sudah bisa terwakili sangat cantik lah insya Allah. Terus apa efeknya ketika proofing awal tidak sesuai, misal terlalu cepat atau terlalu lama dan proofing akhirnya sesuai? Biasanya saya lebih mainnya di proofing akhir. Kalau misal di proofing awalnya karena proofing awal itu ada yang menggunakan 30 menit, ada yang 10 menit, tidak masalah. Yang penting itu di proofing akhir, itu yang paling penting. Proofing akhir yang harus kita perhatikan bahwa adonannya sudah benar-benar mengembang 2 kali lipat dan memang sudah ready to bake dengan kita bisa lakukan tes jari yang tadi saya sebutkan. Apa hasilnya ketika tidak ada gasing? Ketika tidak ada gasing, otomatis gasnya masih ada di dalam, si roti kita biasanya jadi kopong, seperti itu. Dan kalau tidak ada gasing, volume roti itu biasanya lebih kecil.
Saya ada ya pernah membandingkan antara yang pakai degasing dan tidak. Yang tidak degasing itu volumenya biasanya lebih kecil. Justru yang dengan degasing itu dia volumenya bisa menjadi lebih besar. Untuk proofing di Serang panas, suhu di rumah rata-rata 32 sampai 34%, 30 deh sampai 34 derajat kali ya Bu ya. Kelembaban 60 sampai 78% itu masih oke nggak ya kalau saya proofing selama 1 jam? Oke Bu, sekali lagi saya tidak bisa mematok waktu. Proofing itu kita harus tahu ciri-ciri proofing yang eh, sudah sudah final proofing itu seperti apa. Nah, jadi harus mengenali ciri-cirinya, bukan matok di waktu. Karena dengan orang yang sama, dengan bahan atau mungkin mood yang berbeda, itu bisa jadi adonannya juga berbeda gitu. Bisa masuk proofing, bisa masuk oven duluan. Nah, itu tidak bisa dipatok dengan waktu. Tetap kita harus melihat ciri-ciri dan mengenali ciri-cirinya. Seperti itu. Modal awal untuk usaha bakery berapaan ya kira-kira? Untuk buat usaha modal mulai dulu dengan apa yang ada, teman-teman. Bisa mulai dengan teknik yang manual. Yang pasti kalau buat roti harus punya oven. Nah, itu yang paling utama. Kecuali mau bikin donat. Nah, betul. Kalau mau bikin donat ya berarti kayak penggorengan, wajan dan sebagainya itu pasti sudah punya di rumah. Modal awal ya silakan bisa dihitung dan disesuaikan dengan biaya masing-masing yang ada di rumah ya. eh Paling tidak kalau kita mau proses scaling pakai scraper, kalau nggak ada scraper bisa pakai pisau. Ya, semua yang ada di rumah kita bisa berdayakan dulu gitu ya. Pengaruh kebanyakan ragi apa ya, Bu? Nah, kalau raginya kebanyakan, eh apa ya? Yang terjadi itu dia rasanya rasa roti bisa jadi lebih asam gitu. Biasanya tesnya jadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Kenapa tekstur roti saat dimakan kadang seperti lengket di gigi? Nah, itu berarti proofingnya belum optimal. Ya, itu salah satu ciri underproofing. Jika adonan dimasukkan ke dalam freezer, apakah dalam bentuk adonan utuh atau sudah dibagi-bagi gramnya? Lalu kuat berapa lama di freezer? Freezer itu bisa menghentikan proses fermentasi, kemudian eh, tergantung ya, Ibu mau menghentikan proses fermentasinya pada saat kapan? Apakah pada saat adonannya utuh atau saat adonannya sudah dibagi-bagi atau memang mau nyimpen buat besoknya? Itu bisa ya. Ada juga yang jual donat itu donat frozen. Itu dia sengaja sudah sampai jadi, kemudian dia dimasak setengah jadi baru dimasukkan ke freezer untuk dijual dan dipasarkan seperti itu. Kalau sudah degasing tapi masih kopong, kira-kira kenapa ya Bu ya? Nah, bisa jadi degasing kalau sudah degasing, kalau menurut saya mungkin degasingnya tidak sempurna ya. Tadi biasanya karena pengaruh kopong setahu saya itu pasti larinya dari di degasing. Di degasingnya yang tidak merata seperti itu. Dan bisa jadi di rounding ya. Makanya tadi saya bilang rounding harus padat. Bagaimana cara membuat roti biar sudah hari ketiga tetap glowing dan lembut? Karena biasa hari ketiga roti jadi kering. Nah, itu resep ya. Teman-teman bisa menggunakan kuning telur lebih banyak. Kemudian airnya dipastikan kadar airnya itu pas. Susu bisa kombinasi dengan susu. Penggunaan susu yang lebih banyak itu biasanya membuat si adonan roti menjadi lebih lembut. Kemudian metode Asia biasanya dikenal merupakan pembuatan roti yang proses hasil akhirnya jadi lebih lama. Kayak yang sekarang lagi berkembang apa sih yang milk ban Thailand itu ya. Nah, itu biasanya mereka ada yang pakai metode Yudane setahu saya. Metode Yudane empuknya itu bisa lebih lama. Kayak kita bikin shokupan atau roti Jepang itu biasanya pakai metode Yudane tadi seperti itu. Bagaimana menghindari kerutan-kerutan di permukaan roti setelah keluar oven? Nah, ini yang tadi saya bahas. Kerutan-kerutan itu terjadi karena yang pertama, mixingnya over, yang kedua, roundingnya tidak padat, lalu yang ketiga, proses proofingnya itu berlebih, gitu. Jadi, tiga hal ini yang perlu kita perhatikan.
Kalau terlanjur terlalu banyak air pada adonan, apakah bisa diperbaiki? Bisa. Kita bisa tambahin tepung ya. Kita bisa tambahin tepung. Cuman pasti nanti mungkin tesnya agak berbeda. Tapi kalau bisa sih banyaknya jangan banyak-banyak amat ya gitu. Jadi kita bisa akali dengan tambahin tepung. Lalu kalau misalkan kita udah khawatir nih tepungnya kayaknya udah terlalu banyak ya nggak masalah. Berarti kalau teman-teman ulennya manual, tangannya dikasih minyak biar pada proses nge-mixing adonannya tidak lengket. Akan lebih aman kalau kita pakai mixer. Biasanya kalau terlalu banyak air itu tidak terlalu apa tambahin tepung sedikit juga dia udah oke gitu. Apakah adonan bisa disimpan berapa lama dan disimpan di mana baiknya? Ini metode apa dulu ya? Kalau kita metode yang kita mau dibuat besok ya, kalau mau dibesokin, teman-teman bisa nyimpen bikin biangnya dulu atau nyimpen adonannya dulu yang adonan yang sebelum difermentasi awal yang masih bulat utuh itu bisa disimpan di freezer. Freezer itu lama ya, teman-teman bisa beberapa bulanan ya kalau menurut saya kalau kita simpen adonan situ tapi kan kalau kita bikin roti nggak mungkin sampai selama itu ya kecuali kita simpen yang produknya udah jadi kayak yang donat frozen tadi atau croissant itu bisa disimpan di freezer itu bulanan bisa gitu. Freezer dalam artian freezer bukan freezer kulkas ya teman-teman freezer yang memang khusus untuk freezer itu biasanya lebih lama. Saya asumsikan kayak susu aja ya kalau kita simpan di freezer itu bisa sampai 6 bulan masih oke. Kalau teman-teman mau pakai apa? Mau untuk pakai freezer yang di rumah itu 1-2 bulan sudah oke. Ibu boleh minta info rekomendasi. Oke. Kalau di tengah jalan pembuatan roti ternyata raginya mati, apakah bisa diperbaiki? Kayaknya nggak mungkin ya. Kalau ragi mati, nggak ada lagi yang akan memproduksi gas dalam pembuatan roti tadi. Kalau adonan kekerasan apa masih bisa ditambah air di akhir? Saya sarankan tidak ditambahkan. Saya belum pernah coba sih, tetapi kalau adonannya kekerasan itu biasanya eh gimana ya? Mungkin teman-teman pada saat proses proofing kelembabannya bisa ditambah gitu ya. Tapi kalau untuk adonan yang terlalu keras kemudian ditambahin air, saya belum pernah nyoba. Mungkin bisa saja berhasil, bisa saja tidak. Silakan teman-teman bisa dicoba. Cara bikin biangnya bahannya apa aja? Wah, panjang penjelasannya. Oke, untuk metode biang, pembuatan biang yang Yudane, kemudian Spong Endok, Tangzong itu bahannya biangnya berbeda-beda ya, diulik lebih detail nanti pada proses pembuatan roti kue di BP Bandung Barat. Namun teman-teman juga bisa searching di YouTube banyak ya, gitu. Karena penjelasannya panjang, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Roti tanpa pengawet tahan berapa lama, Bu? Dan penyimpanannya bagaimana? Oke, roti tanpa pengawet itu biasanya hanya paling lama seminggu ya, teman-teman, dengan proses produksi yang higienis dan penyimpanan di suhu ruang, tidak terkena oleh apa namanya sinar matahari secara langsung, seperti itu. Oke, sudah 11.30 ya, teman-teman. Mohon maaf, ini terima kasih banyak sudah atas antusiasnya. Ini sedikit sharing aja. Semoga sedikit sharing yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan mungkin kesimpulannya yang pertama adalah pemilihan bahan dan metode produksi roti itu menentukan hasil akhir dari roti yang dibuat disesuaikan dengan target market yang teman-teman inginkan. Lalu yang kedua, setiap teknik dalam proses produksi roti ini tidak bisa dipelajari dari teori aja, tapi sangat bergantung kepada pengalaman praktek teman-teman. Dan yang terakhir, usaha roti bisa dimulai dari apa saja yang kita miliki di rumah, gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya di-share ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya Evan Hulawa, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ervin. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Mbak Terima Ervin kasih banyak atas Bu. waktunya. Terima kasih Bu Ervin. Teman-teman jangan live dulu ya. Mungkin teman-teman bisa
isi dulu apa namanya isi formnya. Ini saya share kembali ya teman-teman untuk isi evaluasi dari ikhlas ini mungkin menjadi masukan bagi kami ke depannya hal-hal apa saja yang mungkin bisa kami tingkatkan dari pelatihan singkat sederhana untuk teman-teman semua. Mohon diisi ada di kolom chat ya. Bagi yang belum isi mohon diisi dan nanti di akhir pengisian ada diarahkan untuk masuk grup WA. Nah, diklik aja grup WA-nya nanti mungkin ada informasi-informasi terbaru ke depannya. Kira-kira terkait ikhlas ikhlas apa, pelatihan apa ke depan yang akan dilaksanakan. Juga kemudian informasi-informasi pelatihan dan kegiatan di BPPV Bandung Barat. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Ini linknya sudah saya sertakan. Mohon dapat diisi. Kami tunggu apa datanya dan untuk teman-teman yang hadir hari ini, ikut kelas hari ini, kemungkinan juga akan dapat sertifikat online ya. Nanti akan dikirimkan ke emailnya masing-masing. Mohon ditunggu. Jika tidak ada lagi yang kita bahas, mungkin terima kasih semua atas kehadirannya. Terima kasih Mbak Ervin. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kebaikan kecil ini, langkah kecil ini bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Jenangannya, gimana? Ini? Wow. Ya, Tuh, sebenarnya ini evaluasi, cuman sama ini nanti sulit ya. akun. Pasnya lo, kena lagi ini, memiliki ya. Noah. Untuk no, Nesan. Banyak. saya lagi Apa? ini memang aku memang lagi Bismillah. Rusak. Dia diapain kan? Hmm. Ini, itu ayo supaya ini email.com. Tuh kan, lepas. Apa? Oke, tuh next terus. Kamu? Kamu mau dapat pasti. Oh, jadi akhirnya jadwal.